Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kan dengan NIM 22031730002. Di sini saya sebagai mahasiswa dari Magister Ekonomi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat. Di sini ingin menyampaikan terkait tugas dengan mata kuliah Ekonomi Kebijakan dengan dosen pengampu Dr. Nur Rahmin SME. Yang akan saya angkat adalah terkait dampak pandemi COVID-19 pada usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM warung retail tradisional di Indonesia dan strategi bertahan. Adapun yang materi latar belakangnya adalah di mana pandemi COVID-19 sendiri telah mengakibatkan perubahan besar dalam perilaku konsumen dan pola bisnisnya di seluruh dunia. Salah satu sektor yang berdampak adalah usaha mikro kecil menengah atau UMKM, khususnya warung retail tradisional di Indonesia. Warung-warung ini yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan menghadapi tantangan serius dalam menjaga kelangsungan usaha mereka pada saat pandemi. Adapun dampak pandemi COVID-19 pada UMKM warung retail tradisional di Indonesia itu sendiri, pertama adanya penurunan pendapatan. Contohnya berkurangnya jumlah pelanggan karena pembatasan sosial dan lockdown menyebabkan penurunan tajam dalam pendapatan harian warung-warung kecil tersebut. Yang kedua juga ada perubahan pola konsumsi. Di sini contohnya ada dua, seperti peningkatan belanja online oleh konsumen yang lebih memilih opsi tanpa kontak fisik atau bisa kita sebut aja online, mereka order online baik via toko oranye, toko hijau, segala macam. Terus ada juga seperti pemilihan konsumen yang beralih ke produk dengan fokus kesehatan dan keamanan karena adanya social distancing seperti itu. Terus ada pun dampaknya juga terhadap kesulitan akses modal dan kredit. Contohnya keterbatasan likuiditas karena penurunan pendapatan menyulitkan warung untuk memperoleh modal tambahan. Contohnya juga penghentian sementara layanan keuangan oleh institusi finansial mempersulit UMKM kecil ini pada warung retail untuk mendapatkan kredit. Adapun dampak yang keempat itu ada perubahan dalam rantai pasoknya. Contohnya kendala pasokan barang dan produsen menyebabkan kekurangan stok di warung retail. Ada juga seperti contohnya peningkatan harga bahan baku karena keterbatasan pasokan tadi. Makanya barang-barang dan semuanya itu naik. Pun strategi bertahannya UMKM warung retail tradisional di tengah pandemi di sini. Yang pertama, digitalisasi dan presitasi online. Contohnya, pembuatan platform e-commerce lokal untuk mempermudah transaksi online. Itu sangat memudahkan jika UMKM warung retailnya itu mau untuk join. Terus adapun contoh peningkatan kehadiran di media sosial untuk memperluas jangkauan dan peningkatan visibilitas. Di sinilah seharusnya UMKM warung retail tradisional ini diharapkan dengan strategi itu bisa mengembangkan usahanya melalui via online. Adapun adaptasi model bisnis. Nah, dengan adaptasi yang tadi dan adanya itu contohnya adanya diversifikasi produk dengan menyediakan paket-paket berisi nih produk-produk andalan. Terus contohnya ada juga kreativitas dan paket promosi seperti diskon untuk pemesanan online atau program loyalitas pelanggan seperti dengan pembelian sekian minimal misalkan 50.000 atau 100.000 itu akan dapat potongan ongkir atau free ongkir, contohnya seperti itu. Ada pun juga diharapkan dengan kolaborasi dengan pihak terkait. Contohnya kerjasama dengan pemerintah untuk mendapatkan bantuan atau insentif keuangan. Dan contohnya juga kemitraan dengan pelaku bisnis lokal untuk memperkuat ekosistem ekonomi setempat. Nah, ini salah satu contohnya aja. Kemarin kan pemerintah juga membantu UMKM dengan memberikan saat pandemi itu dana bantuan
yaitu sekitar 2 jutaan kalau nggak salah, itu dengan harapan bisa membantu permodalan mereka kayak gitu. Terus penguatan kesehatan dan keamanan, contohnya nih implementasi protokol kesehatan yang ketat di warung seperti penggunaan masker, penyediaan hand sanitizer. Dengan tersedianya hal-hal seperti itu, ada juga penyediaan produk-produk kesehatan dan kebersihan seperti masker dan disinfektan. Diharapkan dengan ketersediaan tersebut, saat yang konsumen yang melihat dan ingin berbelanja atau melakukan transaksi, oh ini bagus, ini terjaga, ini terjamin kesehatannya, social distancingnya dan segala macam, jadi mereka percaya kalau untuk bisa bertransaksi di tempat tersebut. Adapun juga keberhasilan implementasi strategi di UMKM warung retail tradisional, contohnya nih yang sukses bertahan. Contohnya warung yang berhasil beralih ke platform online tadi dan meningkatkan penjualan secara signifikan itu, jika mereka berhasil beradaptasi dengan baik, maka strategi yang harusnya tadi dikatakan itu bisa membantu penjualan mereka secara signifikan. Dan juga diharapkan dengan adanya inovasi itu, dengan harapan inovasinya ada, maka implementasi inovasi produk dan pemasaran yang membuat warung tetap diminati oleh konsumen. Karena walaupun semuanya serba online atau apa, tapi didorong juga para warung retail ini memberikan inovasi-inovasi terbaru, entah dari segi produknya, pemasarannya seperti via online kayak gitu, tapi juga harus tetap menjaga kebersihannya. Cukup sekian penyampaian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.